Pusat Komite Ekonomi Nasional atau KEN memprediksi ekonomi Indonesia tahun 2013 akan tumbuh stabil di kisaran 6,1 hingga 6,6%, ditopang konsumsi masyarakat dan investasi dalam negeri. Ketua Umum KEN, Khairul Tanjung menyampaikan proyeksi KEN itu dalam paparan Outlook Ekonomi 2013 di Jakarta. KEN melihat konsumsi dan investasi domestik akan menjadi pilar utama ekonomi nasional tahun depan. Melihat lesunya permintaan global akibat krisis ekonomi, KEN melihat ekspor tidak dapat diandalkan tahun depan karena diproyeksi hanya akan dapat tumbuh maksimal 0,5%. Perkirakan Indonesia akan tumbuh antara 6,1 sampai 6,6% dengan ditunjang oleh dua faktor yang paling utama. Faktor utama adalah terkait dengan domestic consumption kita. Domestic consumption kita masih akan memberikan kontribusi yang baik untuk pertumbuhan ekonomi kita. Yang kedua, investasi. Investasi diperkirakan juga akan meningkat. Investasi adalah investasi yang dilakukan oleh swasta nasional, oleh BUMN, maupun oleh foreign direct investment. Jakarta, ibu kota Indonesia, adalah kota andalan negara tersebut dalam upaya mereka menjadi kekuatan ekonomi dunia. Dengan tingkat pertumbuhan 6,5%, Indonesia berharap masuk 10 besar ekonomi dunia pada tahun 2025. Tapi keadaan di luar ibu kota berkata lain. Masalah infrastruktur mendasar seperti kurangnya listrik di sebagian daerah di Indonesia bisa menghambat impian mereka menjadi kekuatan besar perekonomian dunia. Di Desa Lekoh Temor, di Provinsi Jawa Timur, warga harus berjuang mendapatkan cahaya di malam hari, membuat mereka merasa tertinggal ketika daerah lain terus berkembang. Bagaimana itu untuk mengenyam kemerdekaan? Orang di sini itu masih belum mengenyam itu, Pak. Pemerintah mengatakan 65% dari 235 juta penduduk mendapatkan listrik. Namun di beberapa provinsi hanya 30% memiliki listrik. Pihak pemerintah bukanlah pihak satu-satunya yang menyediakan listrik kepada para penduduk. Satu LSM pun turut membantu masyarakat dalam membangun PLTA. Pendiri organisasi tersebut, Tri Mumpuni, berkata, semua ini demi pemberdayaan. I'm talking about empowerment. Even though the subject is electricity, but the bottom line is about empowerment. If we energize the community, we empower them, then we can have sustainable supply of electricity. Beberapa penduduk pun mulai turun tangan untuk membangun panel surya, meskipun solusi ini tidak efektif selama musim hujan. Jika ingin mencapai status sebagai kekuatan ekonomi dunia, pertama-tama mereka harus berhasil membagi listrik ke seluruh masyarakat. Saudara, jembatan menjadi kebutuhan yang paling didambakan daerah-daerah terisolir di Indonesia. Seorang mantan TKI mewujudkan harapan warga desa Terasa, Sinjai, Sulawesi Selatan dengan membangun jembatan dan kincir air pembangkit listrik. Inilah saudara kisah Syarifuddin, salah satu kandidat peraih Liputan 6 Awards 2013. Keindahan Desa Terasa, desa di tengah perbukitan yang hijau dan sejuk, di belah sungai dengan air yang jernih. Di balik keindahan panorama dan hijaunya sawah, 4 tahun desa ini memiliki masalah. Belum ada listrik yang masuk ke desa ini, dan belum pula ada jembatan yang menghubungkan antar dusun dan desa. Tidak ada jalan. Kan tidak bisa nyebrang sini, Pak. Jadi kita lewat di laha-laha. Biasanya paling cepat itu makan waktu, Pak, 2,5 jam. Keadaan mulai berubah sejak seorang pemuda mantan TKI yang bekerja di Malaysia
kembali ke desa ini. Syarifuddin melihat kondisi desanya yang terpencil dan masih kekurangan infrastruktur, Syarifuddin tergerak untuk berbuat sesuatu. Seperti yang itu pembangkit listrik, ya berjalan 1 bulan, ya masyarakat tertarik masyarakat, ya disitulah saya mulai awalnya membangun jembatan ini. Kendala pada saat membangun kincir pembangkit listrik justru memberikan ide Syarifuddin untuk membangun jembatan. Jembatan ini solusinya itu lampu, karena memang waktu tidak ada ini jembatan, setengah mati sekali kalau memang mau belanja itu alat-alat lampu itu. Disinilah mulai pertama saya karena setengah mati, naik air, biasa kita, setengah menyeberang. Jadi saya ambil ide, memikirkan bagaimana membangun kita di Tondrong ini. Dibantu pemerintah daerah setempat, usaha Syarifuddin berbuah hasil. Sejak Oktober 2011, jembatan gantung sepanjang 85 meter menghubungkan 2 desa, Terasa dan Turungan Baji, Kabupaten Sinjai Barat. Insyaallah tahun ini ya, dengan kegigihan beliau yang selalu melakukan komunikasi baik ke tingkat desa, kecamatan maupun kabupaten, itu membuka mata saya lebar-lebar bahwa ada kelebihan yang dimiliki oleh Pak Dusun Safruddin ini, yang walaupun latar belakang pendidikan formalnya rendah, tetapi dia punya kemampuan, semangat dan motivasi untuk bagaimana melihat warganya maju. Terus berpikir dan berkarya agar kehidupan warga desa semakin baik. Itulah harapan Syarifuddin. Ada hati saya bilang, bikin begitu, itu saja. Dan ada yang lain itu saya bilang, saya mau membantu masyarakat bagaimana baiknya, begitu. Saya punya prinsip. Tidak ada yang lain saya cita-citakan.